Jenderal Saidiman itu bicara tentang neokortek, adalah tentang perang fikir. Ini hubungan wali dengan perang fikir. Neokortek itu istilah medis. Jadi neokortek itu kalau diterjemahkan Arab, ghazwul fikri, pemikiran, perang pikir. Ghazwul fikri, perang fikiran. Saya baca tentang pemikiran Jenderal Saidiman, dulu dubes Jepang, pernah dubes Jepang, Jenderal Saidiman. Beliau bicara tentang perang neokortek, perang mengambil hati orang, perang menguasai pikiran orang, perang menundukkan pikiran orang. Itu caranya begini. Ternyata Amerika Serikat di Vietnam menghabiskan dana, tapi Vietnam tidak bisa menjadi Amerika karena mengandalkan senjata. Gagal. Ternyata Hitler itu mencoba perang dengan senjata, berapapun biaya dihabiskan dia sesali. Akhirnya dia pindah dengan perang baru disebut dengan perang neokortek. Neokortek itu begini, mengambil hati orang. Contoh begini, orang itu bermusuhan dengan kita, musuh dengan kita, benci dengan kita, kasih uang orang itu, akan tunduk dengan kita. Jadi kita ambil hatinya. Maka Nabi sangat anti suap, karena begitu disuap sudah tidak bahsul masail lagi. Bahsul masailnya jadi bermasail nanti. Karena orangnya sudah bermasail, sudah dikasih uang ini, kasih uang ini. Jadi fatwa-fatwanya sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena perang neokortek, padahal dia itu mau menghukumi haram, tapi yang mau dihukumi haram ngasih uang dulu. Maka dia bingung yang bahsul masail. Ini saya hukumi haram gimana? Kita sudah terima uang. Akhirnya udahlah, makruh mughalladah. Akhirnya terjadi hukum makruh mughalladah ini. Ini perang yang disebut dengan perang neokortek, yaitu kita dikalahkan dengan hati kita karena suka diberi. Maka Nabi dalam teorinya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu menghadapi neokortek. Nabi menanamkan pada diri kita, jangan sampai kita tangan di bawah. Ulama mau hukum keras, mau bicara dengan hukum keras, komunis berbahaya, ateis berbahaya. Ulama itu tidak bisa bicara karena neokortek dia telah menerima. Jujur saja, neokortek itu berbicara, wazarul ladina yulkhiduna fi asma'i, dan tinggalkan mereka yang menyimpangkan nama-nama Allah. Al-Aziz menjadi Al-Uzza, Al-Mannan menjadi Manata, Allah menjadi Lata, Allah kemudian diganti Lata, Mannan diganti Manata, Al-Aziz diganti Uzza, menyimpangkan nama Allah. Jadi apa? Mereka ini hidupnya sinkritis. Di sana dia bisa Hindu, di sana dia bisa Buddha, di sana dia bisa Nasrani. Yang ngasih siapa? Ketika dikasih Nasrani dia tampil Nasrani, ketika dikasih Buddha dia tampil Buddha, ketika dikasih Yahudi dia tampil Yahudi. Sinkritis. Itu kalah perang neokortek. Itu musuhnya para wali Allah, musuhnya para wali Allah. Anda tahu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita diberi terus, kita kalah, pasti kalah. Ada perusahaan memproduksi barang haram, kita bahsul masail, dilihat kitab haram, ini
Cabang NU sana gimana? Haram. Cabang NU sana haram. Tapi mau menjelaskan haram, kita dapat, ada yang dapat HP, dapat uang. Mau hukumi haram, sungkan. Itulah perang neokortek, kalah kita. Maka integritas, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hati-hati, kita ini sedang perang neokortek. Itu yang bicara Jenderal Saidiman. Kemarin kami bertemu dengan tokoh Panglima Angkatan Darat Thailand. Kami diundang di sana untuk presentasi tentang tentara, Nasihatul Julud. Risalah kami yang berjudul Nasihatul Julud, menasihati para tentara. Di sana ada jenderal namanya Jenderal Pek. Pek itu maknanya wedus, jadi panggilnya Jenderal Wedus. Di sana ada jenderal bernama Jenderal Pek. Pek itu artinya wedus, Jenderal Wedus. Masya Allah, dia Muslim taat. Dia dulu budak. Dia yang ditugaskan untuk memata-matai umat Islam pemberontakan Patani Darussalam. Jadi pemberontakan Patani Darussalam, dia yang ditugaskan oleh pemerintah Thailand untuk memata-matai di sana. Tapi kemudian dia dekat dengan ulama, dia masuk Islam, dan sekarang sudah ada 22 jenderal di Thailand masuk Islam. Subhanallah. Dibina para ulama, dibina para asatid, dibina para masyayikh. Karena apa? Karena tentara-tentara ini yang diberi Allah yang disebutkan bastotan fil ilmi wal jismi, punya kelebihan fisik dan ilmu. Bastotan fil ilmi wal jismi, al-qawiyul amin, orang kuat yang diberi amanah. Maka ulama harus membina mereka, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar. Ingat kita ya, Sultan Abul Mudhaffar. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Jailani lebih jenius dari kita atau enggak? Jelas lebih jenius. Wirainya jelas lebih tinggi, keulamaannya lebih tinggi. Dan Sultan Abul Mudhaffar, angka korupsinya dengan penguasa sekarang tinggi mana? Kita hitung dulu. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar, dikupas beliau, mengalirlah darah. Apelnya itu berisi apa? Darah. Pertemuan berikutnya dikupas lagi, atau sebelumnya berisi ulat. Aneh itu. Karena beliau ini kasyaf, yang disebut dengan maqam tamkin. Maqam tamkin adalah derajat seorang wali yang bisa mengubah suasana alam. Itu namanya maqam tamkin. Maka Mbah Mutamakin Kajen itu sebetulnya bukan nama, itu nama derajat wali. Mutamakin adalah wali yang mencapai makom tamkin, bukan nama itu. Mbah Mutamakin Kajen itu bukan nama, tapi makom apa? Tamkin. Walaqad makkannahum walaqad makkannakum wala yumakkinanna lahum, dan sebagainya. Nah, makom tamkin ini Syekh Abdul Qadir yang sangat sempurna sekali makom tamkinnya. Beliau dikasih pejabat Abul Mudhaffar apel, dikupas menjadi darah. Kita belum pernah dapat begitu, kita kupas keluar darah. Maka Syekh Abdul Qadir bilang, ini darah rakyat, ini darah bangsa yang Anda makan ini. Maka dikupas menjadi darah. Sayangnya kita tidak punya makom tamkin. Emplak. Karena kita tidak punya makom apa? Tamkin. Bisanya neokortek kita hadapi dengan ghuswul fikri, perang fikir dan sebagainya. Tanya beliau-beliau yang di Suriah itu. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah menjadi korban asyhid. Di sana ada Wahbah Al-Suhaili. Di sana ada Syekh Rajab Dib, ya,
Syekh Rajab deep, dan banyak yang punya kitab tafsir, Firikhabi tafsir ya, dan sebagainya. Nah, ternyata wali-wali di sana itu ghirah semua. Ghirah semua. La yakhafuna laumata laim, tidak takut dicela. Maka kita ini gridnya turun ketika wali yang itu tadi, al-waliyul hamid, itu kita jarang yang sanggup menolong terpuji, menolong tapi terpuji. Jangan menolong penjajah, itu tidak terpuji. Jangan menolong koloni, jangan menolong imperialis, tidak terpuji. Jangan menolong Rusia, jangan menolong Cina. Kiai Abdul Hamid Termas, korban ekstrem kiri, dikubur hidup-hidupan 1948. Kiai Abdul Hamid Termas, korban beliau. Subhanallah. Semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga kita dicintai oleh Allah,